Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinawati SPD. Saya guru di SD Negeri 61 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pada apresiasi GTK tahun 2023 ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kesiapan belajar peserta didik dengan menggunakan buku berjenjang berdasarkan kemampuan tinggi, kesulitan belajar, dan kemampuan rendah. SD 61 Kaur berada di perbatasan antara Provinsi Lampung dan Bengkulu. SD ini terletak di pinggir jalan lintas barat Sumatera di tengah perkampungan. Latar belakang masalah. SDN 61 Kaur Tebing Rambutan merupakan sekolah di perbatasan antara Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani, nelayan, dan sebagian buruh. Hal ini menyebabkan peserta didik yang kurang perhatian dan kurangnya kebutuhan uang dari orang tua yang sibuk bekerja di ladang, di laut, dan sebagai buruh. Hal ini juga ditambah lagi kekurangan ekonomi yang dirasakan oleh peserta didik, mendorong mereka untuk meminta-minta dengan istilah om-om di jalan, tebing batu manulah, dengan harapan hasil yang mereka dapat memenuhi kebutuhan akan uang yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dengan adanya kegiatan ini, perhatian dan waktu untuk belajar peserta didik di rumah sudah habis tersita oleh kegiatan meminta-minta di jalan. Setelah pulang sekolah, mereka langsung bermain dan mencari rezeki ke tebing Banulah. Hal ini berlanjut dari hari ke hari, bahkan bertahun-tahun mereka lakukan. Selain itu, banyaknya anak korban dari broken home atau perceraian yang berakibat peserta didik kurang perhatian, bimbingan, kasih sayang dari orang tua yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan bagi peserta didik. Masalah-masalah inilah yang menggugah hati saya untuk membagikan praktik baik ini. Praktek baik ini sangat penting karena membaca merupakan pondasi pokok yang sangat menentukan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya. Tujuan dari praktek baik ini yaitu membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membaca, dapat membimbing peserta didik yang kurang perhatian di rumah untuk bisa membaca, dan dapat mempermudah peserta didik dalam belajar membaca. Tidak menimbulkan jenuh karena dilengkapi dengan gambar, kata-kata, dan isi buku disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca peserta didik. Selain itu, dapat membantu peserta didik dalam belajar membaca, juga dapat membantu pemecahan masalah di kelas lain atau bahkan di sekolah lain dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik. Peran saya dalam praktik baik ini yaitu sebagai penulis buku teks pembelajaran berdiferensiasi kesiapan membaca peserta didik yang menerapkan implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Selain sebagai penulis, saya juga menerapkannya dalam pembelajaran di kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi
Tantangan yang terbesar bagi saya dalam membuat sekaligus mempraktekkan praktek baik ini, pertama, kendala waktu yang sangat kurang. Kedua, daya tangkap siswa yang rendah. Dan yang ketiga, kurangnya kolaborasi orang tua untuk mengulang kembali membaca anak di rumah. Pihak yang terlibat dalam praktik baik ini: 1. Peserta didik kelas 4 dan kelas lain dalam proses pembelajaran berdiferensiasi kesiapan membaca. 2. Staf TU sekolah. 3. Bendahara sekolah. Dan 4. Kepala sekolah. Kelima, rekan sejawat, serta yang keenam, orang tua peserta didik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan. A. Terlebih dahulu saya mengadakan asesmen diagnostik awal membaca peserta didik. Kemudian dipetakan menjadi 4 kelompok membaca berjenjang. Dengan senang hati, saya menyiapkan desain buku berjenjang dari buku 1, 2, 3, dan 4. Setelah mendesain dan mengetik buku berjenjang tersebut, saya print. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat buku yaitu kertas HPS, lakban, kertas penjilid, gunting, necis, tinta, printer, laptop, dan alat-alat yang mendukung lainnya. Adapun alat dan bahan tersebut telah disiapkan oleh bendahara sekolah atas izin dari kepala sekolah. Untuk menjilid buku, saya dibantu oleh staf TU atas nama Ibu Noprianda Wulansari.